Iya. Oke, selamat datang Pak Senop ya. Baik, Pak. Oke, yang lain, Bapak Ibu sekalian. Yang lain sudah semua? Sudah semua Bapak Ibu sekalian? Udah sepertinya, Pak. Sudah ya, Udah baik. semua, Pak. Layar saya kelihatan belum? Outline itu? Sudah, Pak. Sudah ya, ya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sehat, dan hari ini kita melanjutkan mata kuliah manajemen strategik, ya, atau strategi manajemen yang sebelumnya itu diberikan oleh Pak Eri. Ya. Nah, strategi manajemen ini adalah salah satu manajemen yang termasuk tidak mudah. Ya, tidak mudah. Oh ya, sebelumnya kenapa ini saya tanya Bapak Ibu sekalian tadi mengenai latar belakang Bapak Ibu sekalian, karena saya pengen nanti pada waktu kita diskusi itu kira-kira mengarahnya kemana. Kan tentu di dalam hal diskusi ini pasti mau tidak mau berlatar belakang dari Bapak Ibu sekalian. Mayoritas ada yang di sawit, ada di forestry, tapi semua ada di bidang agroindustri. Baik, jadi sebelum kita masuk, saya ingin mencari tahu ya, tahu sebenarnya kemarin itu kalau kita bicara strategi, sebenarnya strategi apa ya? Ada yang bisa memberikan sedikit deskripsi strategi supaya apa yang kita bicarakan hari ini itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti saya masuk kepada strategi, tentu di dalam hal ini saya akan mengenalkan beberapa kaitan dengan strategi, pengertian strategi, apakah yang nanti dimaksud di dalam strategi dalam pengertian sebenarnya sama dengan strategi yang Bapak Ibu sekalian pahami selama ini. Baik, mungkin ada satu dua yang bisa menceritakan mengenai sebenarnya strategi itu apa. Silakan Pak. Dari pengertian yang kemarin, mungkin kemarin sempat diskusi dengan Pak Heri ya. Menurut saya, Pak, strategi itu adalah perencanaan yang mengintegrasikan dari suatu tujuan. Oh ya, baik. Itu apa, tadi mengintegrasikan rencana untuk mencapai satu tujuan ya. Ya, perencanaan untuk mengintegrasikan dari suatu tujuan atau visi misi perusahaan, Pak. Ya, baik. Silakan yang lain. Yang lain mungkin. Menurut pendapat Bapak Ibu sekalian, apakah itu dari sisi hasil kuliah kemarin atau juga dari sisi praktek di lapangan atau dari sisi arahan dari apa holding atau dari perusahaan di mana Bapak Ibu sekalian bekerja ya. Misi Pak. Ya silakan. Jadi menurut saya Pak, strategi itu merupakan ya sama seperti Mbak bilang tadi Pak. Jadi strategi adalah rencana atau pendekatan yang disusun untuk mencapai tujuan atau visi tertentu. Jadi biasanya strategi itu melibatkan pemilihan tindakan-tindakan atau langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara yang paling efektif dan efisien gitu Pak. Juga strategi itu juga melibatkan pemikiran yang cermat dan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi situasi atau masalah yang dihadapi, serta pemilihan sumber daya dan taktik tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Mungkin sekian dari saya, Pak. Mungkin sebenarnya tujuan dari strategi ujung akhirnya apa ya? Ujung akhir dari, ya silakan, ya lanjut. Kalau menurut saya Pak, strategi itu adalah cara untuk mencapai tujuan Pak. Dia ada 5P itu Pak. Plan, play, pattern, position, dan perspektif Pak. Seperti itu Pak. Nah, okay.
Baik, saya terima dulu ya ini ya, semua ya. Ya, silakan yang lain. Kenapa ini penting ya pengertian strategi ini? Karena strategi ini bisa dipandang sebagai satu istilah generik, istilah umum yang sering orang memakai di media, kemudian orang juga sering berbicara mengenai, oh strateginya begini, begitu ya. Jadi memang perlu sekali pengertian strategi. Kenapa demikian? Karena sebenarnya strategi ini tentu beda dengan manajemen yang lain ya. Ada beda dengan karena di manajemen yang lain juga kita berpikir mengenai perencanaan, ya, pelaksanaan, ya, baik itu secara efektif maupun secara efisien dan produktif. Itu memang juga manajemen yang lain juga begitu ya. Satu di manajemen itu kan kuncinya ada perencanaan ya, kemudian pelaksanaan, kemudian ada controlling, kemudian ada perbaikan setelah kita melakukan satu evaluasi, ya. Baik apakah itu dalam bentuk monitoring atau mungkin kalau kita di perusahaan audit ya. Di manajemen itu kan di audit ada audit administrasi, jadi ada audit operasional, kemudian ada audit keuangan. Jadi di banyak perusahaan ada berbagai macam audit yang sebenarnya itu dalam rangka untuk menerapkan satu konsep controlling di dalam manajemen. Ya. Ada lagi yang berkomentar mengenai strategi? Baik, kalau belum ada, saya akan lanjut di mata kuliah kita ya, strategi. Ya. Jadi sudah kelihatan ya outline-nya ya? Sudah Belum, Pak. Oh, Belum nampak, Pak. oh gitu. Masih yang ini? Tadi nampak, sekarang nggak nampak. Oh, sekarang nggak nampak ya? Hitam sekarang, Pak. Oh, hitam ya. Dasar lagi ya. Sekarang nampak nggak? Nampak, Pak. Nampak ya. Ya mungkin nanti kalau agak sulit nanti saya akan tampilkan dalam bentuk tidak show ya. Coba nanti saya lihat. Nampak sekarang? Nampak, Pak. Nah, sudah pindah belum? Slide-nya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Outline-nya belum pindah. Outline-nya belum pindah Sudah, di. Pak. Sudah judul. Masih judul, Pak. Manajemen strategi. Masih 719. Bentar, Pak. Saya tutup video saya. Sudah nampak belum ya? Belum. Masih, Belum, Pak. Sepertinya Bapak ulang dulu di stop sharing baru diulang lagi kayaknya. Oke ya. Oke, bagus. Ya. Caranya oke. Stop share ya. Ya. Baik, sudah 31 ini semua ya. Sudah nampak? nampak outline tadi, Pak. Online ya? Ini nampak belum? Sudah, Pak. Nah ya. Sudah nampak. Baik, jadi di dalam kuliah pada siang hari ini saya akan bicara mengenai perbedaan antara strategi dan operational excellence, kemudian strategi sendiri, kemudian operational excellence, kemudian juga di dalam pengertian strategi di supply chain atau value chain. Sudah masuk ini? Perusahaan, judulnya? Sudah, Pak. Nah, ya. Outline kan, Pak? Bukan, ada perusahaan, slide perusahaan, beda. Bukan Oh, outline. yang di slide 4 belum, Pak. Aduh.
Ini kan outline. Terus setelah outline perusahaan. Belum muncul ya perusahaan gitu. Belum, Pak. Coba. Kalau ini nampak nggak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Wah, Pak. ada masalah mungkin ya. Ini perusahaan ya di sini ya. Benar, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ini bisa kita besarkan saja ya. Itu ya. Baik. Jadi ini ya kita bicara mengenai satu perusahaan. Kita sering bicara mengenai operating excellence. Kita ingin mendapatkan satu operasional ya, prosedur operasional yang excellent. Tetapi ada perbedaan antara strategi dengan operating excellence. Nah, kita harus melihat definisi-definisi yang kita tadi sebut itu apakah menuju ke operational excellence atau strategi. Nah, kalau kita sebut dengan operational excellence, tujuan dari operational excellence adalah kita bisa memenuhi standar atau best practices di sini. Ya, ada best practices yang kita ingin penuhi. Bentar. Saya kecilkan aja ya. Karena tadi kalau pakai jalan itu agak berat itu kelihatannya. Ya, jadi kalau kita bicara operational itu adalah kita mengikuti standar atau best practices atau apapun benchmarking ke orang lain. Disebut dengan standar best practices itu SOP, benchmarking, atau bahkan ISPO, ya ISPO, RSPO. Kita mengatakan bahwa kita berusaha perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ya Bapak Ibu sekalian bekerja selalu ya ikutilah standar best practices. Ya. Apakah standar itu dikeluarkan oleh perusahaan sendiri dalam bentuk SOP atau perusahaan itu mengikuti standar tertentu dari RSPO atau ISPO atau standar-standar lain. Contoh namanya proper ya juga ada itu, kemudian standar-standar yang memang diterapkan oleh lembaga-lembaga di luar perusahaan itu sendiri. Apakah itu perusahaan standar dari regional, ya, lokal, ya, regional, termasuk namanya lokal itu adalah contoh dari Kementerian dari Lingkungan. Ya. Jadi Kementerian Lingkungan itu kemudian ada standar yang kita harus ikuti, di regional juga demikian, di nasional dan internasional juga. Nah, permasalahan di dalam kita bicara mengikuti standar yang kita sebut biasanya kita operational excellence, maka perusahaan B dan C kita lihat bahwa delta, ya, jadi selisih atau kondisi perusahaan A dengan standar itu masih jauh. Ya. Artinya dibanding perusahaan B. Ya. Nah, kemudian perusahaan A dengan perusahaan C juga mungkin agak lebih jauh lagi adalah perusahaan C terhadap standar yang diinginkan. Nah, biasanya SOP itu kan juga kita memakai SOP juga yang sebenarnya antara satu perusahaan yang lain itu sangat sedikit perbedaannya, hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip. Apa yang terjadi? Pada waktu kita bicara mengenai manajemen berusaha mencapai standarisasi yang kemudian kita sebut ada operational excellence dengan kaitannya dengan people excellence, proses excellence ya, maka kita akan mengenal apa yang disebut dengan convergent proses. Ya, ini adalah convergent proses. Artinya perusahaan A, perusahaan B dan C berusaha untuk mencapai standar. Apapun bedanya antara SOP atau standar yang ditetapkan, apalagi ISPO, kemudian RSPO, apakah ya semua akan menuju ke sana, Nah, kemudian sudah kelihatan ya, slide-nya sudah ya, pindah ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak, udah Pak. Ya, Terima Pak. saya akan begini aja ya, karena mungkin berat kalau mungkin jaringan juga akan menjadi masalah ya. Jadi bila semua sudah standar,
tadi. Contoh namanya kita perlebar perusahaan D, delta 2-nya lebih jauh ya terhadap standar dibanding delta 1. Ya, delta 4. Delta 3 juga sama. Delta 3 juga di awal perusahaan C ini dia gap ya. Jadi gap yang dia terhadap standar delta 3 itu relatif lebih sedikit. Jadi lebih kecil dibanding yang lain. Tetapi di dalam proses menuju ke arah standar proses yang kita sebut dengan convergent proses. Jadi convergent ini adalah istilah juga yang mungkin Bapak Ibu sekalian kalau kita ingat pelajaran fisika optik di SMA itu adalah ada namanya lensa konvergen. Lensa konvergen itu kalau kita hadapkan pada matahari atau pada sinar, maka pada satu titik dia akan mengumpulkan sinar itu menjadi satu. Ya, jadi menjadi satu. Jadi itu convergence, ada yang divergence ya. Convergence itu akan menjadi satu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita bicara mengenai masalah waktu ya, jadi kita lihat di perusahaan C ini yang memang di awal delta 3 dia mungkin terhadap standar-standar ada dibanding perusahaan lain, dia akan lebih cepat mencapai standar. Ini kita lihat di garis yang hitam tengah ini. Ya, garis yang hitam tengah ini ada anak panah ini, ya. Ini kita sebut dengan standar atau best practice atau SOP atau apapun jenisnya, RSPO, ISPO dan lain-lain. Jadi semua atau benchmarking. Jadi semua perusahaan mengarah ke sana. Nah, akhirnya pada satu titik di sini ada yang kita sebut dengan convergence point. Ya, ada satu titik convergence, itu titik temu. Jadi semua perusahaan, kalau kita lihat perusahaan D, perusahaan A, dan C dan B, tidak ada bedanya. Karena semua sudah mencapai standar. Ini yang disebut dengan operational excellence. Ini adalah satu istilah yang ditemukan oleh seorang ahli manajemen tingkat dari Harvard yang disebut dengan Porter, di mana dia membedakan antara operational excellence dan strategi. Maka pada waktu kita bicara mengenai istilah strategi, kita ada perencanaan ya kan, mengintegrasikan, kemudian kita melaksanakan dengan baik. Nah, arahnya adalah bila belum ada ujungnya apa sebenarnya? Kalau operational excellence, bahwa semua perusahaan akan mengikuti standar yang sudah dipahami dan disepakati secara implisit bahwa itu yang paling baik. Gitu ya. Itulah yang paling baik. Begitu kemudian kita bicara mengenai yang paling baik, maka semua tidak ada bedanya. Jadi ada perbedaan antara manajemen yang mengarah kepada operational excellence dan manajemen yang ke arah kepada strategi. Nah, kita melihat di strategic entry point, ya kita melihat seperti ini. Pada waktu semua perusahaan sudah pada titik yang disebut dengan conversion point, artinya titik yang mana dia comply terhadap standar, maka bisnis akan declining. Ya, bisnis akan berkurang. Contoh namanya, kalau semua orang sudah maunya bisa menekan biaya namanya, sama ya biaya harvesting atau biaya untuk penebaran pupuk ya, kemudian untuk upkeep ya, semua sudah sama, ya tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada satu keunggulan antara perusahaan satu yang lain karena semua sama. Nah, sehingga pada waktu kita bicara index point, ya, di point ada istilah namanya shifting, yaitu kita memindahkan ya, garis panah ini untuk membangun satu rute yang berbeda, ya supaya dia naik terus. Ya, kita kalau melihat perusahaan sebenarnya diukur dengan apa? Dengan adanya pertumbuhan, ya pertumbuhan di operasionalnya maupun pertumbuhan di finance, ya di finansial. Jadi kalau kita secara garis besar, Bapak Ibu sekalian yang mungkin sekarang sedang memegang bisnis atau sedang berkarya di perusahaan apapun, selalu yang diukur kan dua sebenarnya, secara garis besar, yaitu adalah bagaimana contoh namanya di tiap kuartal, ya, Q1, Q2, Q3, Q4 yang diukur pasti selalu dua, termasuk pada waktu laporan
eh, di akhir tahun, ya, apakah itu laporan operasional atau laporan keuangan. Karena biasanya di perusahaan selalu dua itu yang selalu menjadi tujuan. Kalau Bapak Ibu sekalian itu ada di bidang yang operasional, maka selalu yang akan diukur adalah keragaan atau operational performance. Ya, tentu masing-masing ukuran dari performance itu sangat berbeda antara kegiatan satu yang lain. Tergantung Bapak Ibu di mana. Kalau di HRD tentu ukuran keragaannya beda. Kalau di kebun ukuran keragaannya beda. Kalau di supporting tentu beda lagi. Kemudian kalau di pabrik juga beda lagi. Nah, sehingga dengan demikian, kemudian setelah keragaan, juga ada yang disebut dengan financial performance atau keragaan keuangan. Yang itu biasanya bagi orang-orang yang sudah pada tingkat GM atau pada tingkat yang membawai fungsi manajemen accounting, itu juga selain melaporkan operasional, keragaan atau operational performance, juga melaporkan financial performance. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian memiliki jalur sendiri, maka biasanya operational performance, financial performance atau keragaan keuangan akan dilaporkan oleh bagian accounting. Ya. Itu antara satu perusahaan yang lain berbeda, tetapi secara prinsip sama. Nah, itulah yang kita sebut dengan pertumbuhan dari satu bisnis. Ya, jadi meningkatnya keragaan dari operasional dan meningkatnya dari keragaan keuangan. Jadi ukuran daripada operational excellence maupun strategi itu hanya itu dua, yaitu adalah pertumbuhan di dalam growth di dalam keragaan operasional dan growth di dalam keragaan keuangan. Jadi tidak bisa operasionalnya bagus kemudian keuangannya jeblok. Ya, contoh momennya untuk mengejar kita keragaan operasional, tetapi biayanya tinggi. Contoh terjadinya lembur atau overtime yang tidak sesuai dengan budget. Ya, jadi biasanya kan kita di budget itu selalu ada batasan mengenai berapa asumsi budget yang kita lakukan, yaitu bahwa momennya dipatok oleh holding atau oleh perusahaan itu mungkin 20% atau 30%, dari tahun ke tahun semakin turun, ya, yang diperbolehkan untuk overtime. Nah, itulah kenapa keragaan operasional itu selalu dikaitkan dengan keragaan keuangan. Nah, kemudian kita masuk ke apa yang disebut dengan strategi. Ya, satu tagi itu adalah satu aktivitas, ya, gerakan dan satu pendekatan yang dibuat oleh satu grup tertentu orang-orang di dalam perusahaan itu untuk menghasilkan satu apa yang disebut dengan kinerja yang sangat baik. Nah, kemudian ada lagi yang setelah itu kita lakukan seperti itu, maka juga dikatakan bahwa strategi itu berbasiskan dengan komitmen dari sumber daya yang ada, maka akan ada pencapaian tertentu yang kita sebut dengan sustainable competitive advantage di dalam pasar atau di dalam kegiatan tertentu. Jadi strategi itu agak beda dengan operational excellence. Jadi manajemen strategi itu arahnya adalah apa yang kita sebut dengan sustainable competitive advantage atau faktor daya saing yang berkelanjutan. Nah, ukurannya apa? Ukurannya apa? Ya, ukurannya adalah yang tadi saya sebut bahwa di dalam operasional kita melebihi yang lain, ya. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang sejenis yang lain, terus kemudian dari sisi keuangan, namanya kita bicara gross profit atau net profit. Nah, biasanya kita yang di operasional itu diukur oleh gross profit. Ya, artinya EBITDA, earning before interest, tax, and depreciation. Ya, itu biasanya seperti itu. Di masing-masing fungsi itu maka apa yang disebut dengan sustainable competitive advantage akan berbeda. Jadi strategi, ya, Bapak Ibu tadi siang sudah benar di dalam mengatakan bahwa strategi itu adalah untuk ada satu ya perencanaan, betul, karena manajemen itu adalah perencanaan, ya, pelaksanaan, ya, kemudian juga controlling, kemudian juga ada perbaikan. Ya, jadi ada satu siklus manajemen. Nah, hanya bedanya
Ya, kalau di operational excellence tujuannya adalah untuk mendapatkan ya kinerja baik itu operasional maupun keuangan yang sesuai dengan benchmarking. Nah, biasanya kita bicara operasional itu benchmarking, ya sesuai dengan SOP dan lain-lain. Nah, sedangkan strategi itu adalah mendapatkan satu apa yang disebut dengan istilahnya competitive advantage atau daya saing. Nah, daya saing itu apa? Jadi faktor. Maka kenapa kita tidak bahasa Indonesia kan? Karena competitive advantage itu ada istilah, ya istilah khusus yang mungkin agak sulit kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, secara gampang, competitive advantage seperti apa? Itu adalah ya, sesuatu cara kerja, apakah itu dalam manajemen atau sesuatu yang itu memungkinkan kinerja dari perusahaan tersebut jauh melebihi keunggulan dari perusahaan yang lain. Jadi sudah melebihi dari standar. Ya, boleh dikatakan lebih standar, kemudian tidak mudah ditiru dan berlangsung lama. Maka ada istilah sustainable di sini. Ya, ada istilah sustainable atau yang berkelanjutan. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian. Jelas Pak, lanjut Pak. Nah, ya, jadi perbedaan. Jadi strategi itu tujuan daripada itu. Manajemen sama semua ya. Ada satu perencanaan, ada pelaksanaan yang harus dilakukan secara efektif, ya, efisien dan produktif. Tetapi ujungnya beda. Ya, jadi kalau strategi itu ujungnya adalah competitive advantage, ini yang saya garis hitam ini. Ya. Jadi suatu competitive advantage. Jadi satu kalau bahasa Indonesia mungkin keunggulan daya saingnya. Advantage adalah suatu keunggulan, ya. Kemudian kompetitif adalah kompetitif, kemampuan untuk bersaing. Kemudian berikutnya adalah, nah, sebenarnya proses dari strategi itu bagaimana? Jadi kalau kita bicara mengenai strategi, maka mungkin beberapa di kuliah sebelumnya bahwa selalu berdasarkan atas misi visi, objektif, kemudian ada internal analysis, ada external analysis yang biasanya orang memakai SWOT, kemudian melakukan pilihan terhadap strategi, kemudian melakukan implementasi terhadap competitive advantage 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya di dalam hierarki strategi. Jadi hierarki strategi itu ada 3 sebenarnya. Ada 3. Yang pertama adalah corporate, ya holdingnya. Jadi saya kira semua punya holding ya. Kita tahu bahwa masing-masing kebun, masing-masing pabrik itu walaupun kadang-kadang pabriknya ada di sebelahnya, tetapi dalam satu grup PT-nya berbeda. Maka kalau holding apa? Ya, kemudian pengertian dari strategi holding adalah pada bisnis seperti apa kita akan berada, ya, in which businesses should we be. Nah, jadi kita akan, ya, kalau sawit ya oke, kita akan di sawit ya, yang di sawit, dan sawit itu kita bicara CPO. Tapi mungkin ada juga perusahaan yang kita mengolah sampai ke downstream. Ya, ada perusahaan yang bisnis di korporasi, kita selain CPO, kita juga akan menghasilkan produk-produk turunan, sehingga dia di dekat sana, di dekat pabriknya, kemudian ada pengolah downstream, jadi minyak goreng, kemudian ada margarin, shortening, dan lain-lain. Dan itu juga yang dikatakan jadi bisnis dia. Tapi ada perusahaan juga yang penting saya menghasilkan CPO. Ya, tetapi kemudian kita deliver ke orang lain untuk diolah lebih lanjut atau mengekspor langsung CPO itu ke luar negeri. Ada juga perusahaan yang saya hanya menghasilkan CPO, tapi saya tidak menghasilkan kernel palm oil, ya. KPO, jadi kernel palm oil saya tidak, sehingga begitu kita menghasilkan juga nutnya, ya. Terus kemudian ada kernel, setelah kernel kita drying, nah, kemudian kita jual, ya. Kemudian kita tidak. Nah, kemudian juga ada yang demikian, jadi pabrik KCP-nya itu dijadikan satu dengan pabrik downstream-nya. Ya, contoh di beberapa perusahaan KCP itu didekatkan dengan downstream-nya.
Jadi dia membuat minyak goreng, kemudian yang lain-lain itu di dekat seperti itu. Di samping itu, kalau dia langsung mau menjual ke luar negeri, maka biasanya pabrik itu langsung bisa menjual ke luar negeri tanpa harus melalui pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, jadi dia tidak harus melalui pelabuhan tertentu. Kemudian setelah itu, di dalam korporasi, dalam corporate, itu kita, korporasi ya, holding kita, berpikir bagaimana kita akan mengelola sekian bisnis yang, jadi ere itu adalah semacam apa ya, jaringan bisnis ya, jadi kita punya produk lain untuk CPO, kemudian KPO, kemudian mungkin juga ada mill ya untuk pabrik ternak mungkin ya, kemudian kita ada juga downstream ya. Downstream sampai apa? Ada yang juga hanya sampai pada untuk yang keperluan food, tapi ada juga yang keperluan non food, contoh untuk chemical. Jadi ini ditentukan oleh korporasi, oleh holding, ya oleh holding. Kemudian di dalam hierarki yang kedua, di dalam level yang berikutnya ada yang disebut dengan bisnis strategi. Ya, jadi PT yang menjalankan core business. Contoh, kalau kita di sawit atau di kehutanan, ya PT yang mengelola hutan, tanaman industri, ya, jadi apa, Sinarmas Forestry, ya, hutan tanaman industrinya. Kemudian kalau PT yang di sawit, ya dia yang menjalankan core business yaitu sawit. Nah, kemudian dalam strategi yang dikembangkan di level bisnis itu adalah how should we compete in a given business. Jadi bagaimana kita bisa berkompetisi di dalam bisnis yang sama. Jadi momennya antara di sini ada UTP, ada tadi BGA, ada Astra. Nah, kita berkompetisi dengan pihak atau perusahaan yang lain, apa yang kita lakukan. Nah, itu disebut dengan strategi tadi. Ya, strategi bisnis. Nah, sedangkan strategi bisnis itu harus align. Jadi harus ada alignment antara strategi di korporasi yang sudah ditentukan bahwa memang kita akan bisnis di seperti ini. Nah, kemudian kita bagaimana mengelola bisnis-bisnis tersebut yang sudah kita tetapkan di korporasi. Nah, tugas dari PT-PT yang menelurkan hierarki bisnis itu adalah bagaimana kita bisa berkompetisi ya di dalam bisnis yang kita sebut tadi, sawit ya sawit, kehutanan ya kehutanan, terus mungkin ada yang lain, bapak ibu yang nanti ada di bidang apa namanya wira swasta ya juga harus mungkin tidak ada korporasi ya, tetapi langsung ke bisnis ya strategik. Bagaimana kita harus berkompetisi kalau kita membuka umpamanya apa kafe ya, atau kita membuka satu usaha, bagaimana kita bisa berkompetisi di dalam bisnis yang tadi, ya, yang sama tadi. Nah, ini memang satu cara agar kita bisa menjadi pilihan bagi orang di luar kita bahwa memang perusahaan A atau satu usaha A ini dipilih karena adanya keunggulan kompetitif tadi. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya realnya seperti apa keunggulan kompetitif. Nah, kemudian ada yang disebut dengan functional strategy. Ya, yang disebut dengan functional strategy itu siapa? Yaitu adalah divisi pendukung atau fungsi pendukung. Ya. Contoh namanya nanti ada keuangan, ada bagian pengadaan dan pembelian, ada HRD-nya, ya, kemudian ada bagian-bagian di training, ya, mungkin ada di talent management banyak. Ya. Jadi fungsi-fungsi yang mendukung di bisnis ini. Nah, tentu di dalam bisnis-bisnis yang sangat besar, seperti bisnis-bisnis sawit, gula dan lain-lain, atau di bidang non agriculture, maka ketiga hierarki bisnis itu pasti ada, yaitu korporasi, bisnis, dan functional. Jadi corporate strategik, bisnis strategik, holding apa ya biasanya Astra Group, ya, BGA Group, Sinarmas Group, terus kemudian mungkin yang lain ada grup yang lain, Wilmar Group, ya, jadi itu ditentukan oleh
korporasi. Nah, sedangkan bisnis itu adalah PT-PT yang menjalankan bisnis ya. Kalau dia di bidang downstream ya PT yang menjalankan downstream. Nah, PT-nya banyak sekali, bisa ratusan mungkin ya, lebih dari ratusan ya. Untuk satu wilayah tertentu itu luasannya sekian. Contoh maunya kita bicara 10.000 atau 20.000 itu pasti PT-nya tidak hanya satu. Ya, kadang-kadang dia menyuplai satu pabrik tapi PT-nya berlainan. Nah, sedangkan functional strategy itu adalah bagaimana how best can its function support the business level strategy. Ya. Jadi tadi divisi pendukung ini tadi atau fungsi ya, itu bisa mensupport strategi di tingkat bisnis. Contoh, ya. Nah, supaya kita bisa berkompetisi di dalam bisnis yang kita sebut tadi, given bisnis yang diberikan oleh korporasi. Berarti kita contoh namanya setiap pasokan CPO yang masuk ke downstream untuk di refinery refraction itu pH-nya harus di bawah 3. Karena apa? Karena diharapkan dengan adanya itu ada pengiritan dari bleaching earth yang dipakai untuk pemurnian di pabrik-pabrik refinery sebelum refraction, ya, sebelum fraksinasi. Ya, fraksinasi itu kemudian kalau di refinery kan dia pemurnian ya. Nah, kemudian di refraksi itu kemudian dipindah jadi pembagian mulai dari bikin shortening, kemudian bikin margarin atau bikin minyak goreng itu sudah difraksinasi. Ada yang bertanya sampai di sini? Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Nah, ini Lanjut sudah, dulu, Pak. Lanjut, ya. Pak. Nah, ini yang kembali lagi kepada yang tadi ya, bahwa bagaimana setiap fungsi ya. Jadi setiap fungsi di manajemen ya. Ini functional strategy mendukung juga business strategy. Kemudian juga mendukung corporate strategy. Tapi bisa juga functional itu mendukung corporate. Itu bisa juga mendukung corporate. Contoh, bagian pembelian. Ya, bagian pembelian atau procurement dan purchasing divisi. Itu kalau membeli jumlah barang banyak, apapun ya bentuknya, apakah itu pelumas atau lain lebih banyak, kan pasti lebih murah dibanding kalau beli sedikit. Maka di samping dia mendukung muamanya perusahaan sawitnya, dia juga mendukung untuk perusahaan downstreamnya. Contoh di pabrik refinery dan fraksinasi. Ya, jadi itu adalah bagaimana korporasi ini menggabungkan semua fungsi, semua strategi baik dari bisnis dan fungsional untuk keuntungan di korporasinya. Ya, kita melihat di beberapa perusahaan, di banyak holding, itu kan banyak perusahaan, PT-PT, itu maka kemudian yang tadi saya katakan di awal, bahwa performance finance atau financial performance, itu akan dikonsolidasi. Ya, tentu pemikiran kita, bagaimana Pak melihat performance dari masing-masing fungsi, kemudian dikonsolidasi, dikonsul ke corporate. Jadi biasanya dikonsul ke corporate. Jadi semua PT-PT untuk yang menghasilkan CPO maupun KCP atau kemudian yang juga menghasilkan yang lain di korporasi ini, contoh yang paling jelas ya, antara KCP ya, kemudian di laporan keuangan kebun, laporan keuangan pabrik, ya, kemudian dijadikan satu dengan laporan keuangan dari divisi lain yang dalam bentuk PT. Ya, maka itu kita sebut dengan konsul, maka kemudian kita kelihatan sebenarnya performance secara keseluruhan overall dari kinerja keuangan di korporasi itu baik atau tidak. Ya, artinya pada waktu kita bicara keuangan, kita bicara mengenai bagaimana antara revenue yang dihasilkan ya dengan biaya operasional. Nah, biaya operasional biasanya di operation, Bapak Ibu sekalian yang bekerja di lapangan, maka dia akan mengirim data. Ya. Dia akan mengirim data yang itu merupakan dalam bentuk biaya operasional.
yang biasanya nanti oleh accounting diolah menjadi dua, yaitu adalah data keuangan operasional, biaya operasional yang sifatnya variabel, dan biaya operasional yang sifatnya overhead, fix. Jadi overhead itu adalah biaya orang, biaya depresiasi barang, listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan operasional, ya operasional yang itu besarnya sangat tergantung daripada intensitas dari kegiatan yang ada di tempat-tempat Bapak beraktivitas. Atau yang memiliki bisnis sendiri pasti dibagi. Memang di bisnis-bisnis kecil, kadang-kadang overhead itu tidak diperhatikan. Atau dia langsung ada bisnis tapi tidak memiliki divisi supporting. Ya, bagian keuangan ya dia pegang sendiri, bagian pengadaan yang bagian sendiri, ya bagian pembelian bagian sendiri, ya. Tapi di dalam perusahaan-perusahaan yang besar, maka biasanya urutan strategi itu seperti ini. Ya, sehingga kalau kita bicara manajemen, ya kita tidak bicara strategi. Manajemen maka KPI, ya key performance indicator kan ke bawah sampai ke dari atas ke bawah itu harus alignment. Jadi alignment dari key performance indicator. KPI ini dijadikan salah satu cara mengukur satu aktivitas yang sifatnya rutin, ya tidak terkait dengan strategi, tetapi terkait dengan operasional yang rutin. Apakah itu yang sifat mengarah ke operation excellence, walaupun biasanya mengarah ke operation excellence. Tetapi kita juga bisa menerapkan KPI yang sifatnya strategik. Ya, sifatnya strategik. Contoh, kalau memang kemudian kemampuan kita di dalam selalu bisa membuat overtime dimanapun, ya, apakah di pabrik atau di satu unit tertentu, kurang dari 10%, tentu akan sulit kalau di nol sama sekali akan sulit. Itu juga merupakan salah satu strategi bila mana dari strategi itu merupakan satu daya saing yang kompetitif yang itu tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Jadi salah satu ciri khas nanti pada kuliah selanjutnya, ciri khas dari strategi yang efektif itu artinya memberi hasil, ada memberi satu dampak, itu pasti adalah salah satu bahwa dia bisa bertahan lama, kemudian mampu membuat kinerja kita, baik dari operasional maupun dari keuangan, itu melebihi dari yang lain, tidak mudah ditiru dan bisa berlangsung lama. Nah, itu tidak mudah, walaupun itu simpel sekali. Kita melihat nanti di dalam banyak strategi yang kita kemudian sebut itu adalah strategi harga yang rendah, bisa saja tidak berlaku pada waktu dia tidak nanti ditempatkan pada satu model bisnis tertentu. Nanti kita akan bahas. Jadi untuk sementara di situ. Nah, sehingga dari sekian slide sampai 9 slide itu, sebenarnya yang setelah kita strategi kita dapatkan, kompetitif environment kita dapatkan, apa toh sebenarnya kita ukur? Yaitu adalah keragaan dari finansial dan performance dari operasional. Nanti saya akan bahas di divisi yang nanti kebetulan saya bertanggung jawab waktu itu. Ya, bagaimana kita mencoba ya, meningkatkan kinerja operasional dan kinerja keuangan. Itu paling mudah kalau itu ada contohnya. Kemudian kita akan diskusi bagaimana sulitnya untuk mencapai satu hasil dari strategi yang kita sebut dengan competitive advantage. Nah, kemudian ada 2 paragraf kalimat di bawah ini ya. Jadi satu perusahaan itu dikatakan memiliki competitive advantage dibanding rival-rival yang lain bila mana ya, keuntungannya itu melebihi keuntungan rata-rata dari perusahaan dalam industri yang sama. Nah, biasanya begini, kalau kita bicara menghitung gross profit ya nanti Bapak sekalian bisa diskusi di dalam gross profit operation. Jadi penghitungan keuangan di operation dan penghitungan kinerja keuangan di HO atau di apa yang nanti dipegang oleh Chief Financial Officer CFO atau apapun yang tinggi yang di Jakarta mungkin atau di HO-nya itu berbeda. Sehingga yang dikatakan profit itu bisa dikatakan gross profit bila itu hanya berhenti
pada kinerja keuangan yang ada di operation, yaitu ada di pabrik, di kebun, atau di industri pabrik itu apa, CPO, KCP, atau di refinery atau refraction, maka disebut dengan gross profit. Nah, kemudian pada waktu kita bicara profitability di tingkat korporasi, maka kita sebut dengan net profit. Karena disitulah kemudian ada tambahan-tambahan unsur dari overhead, ya, atau beberapa unsur manajemen fee yang kita tidak akan tahu, ya, khususnya bagi kita yang belum sampai ke atas biasanya tidak tahu seberapa jauh mereka mengukur profitability. Jadi profitability adalah keuntungan. Nah, disebut dengan gross profit bila mana dia tidak menghitung adanya pajak, ya, tidak menghitung adanya bunga, ya. Mereka tidak meminjam uang, yang meminjam uang tidak mengukur depresiasi, ya, tidak memasukkan unsur amortisasi. Kemudian yang di paragraf kedua, suatu perusahaan dikatakan memiliki satu competitive advantage atau keunggulan daya saing yang lestari bila dia mampu mempertahankan rata-rata, mampu mempertahankan keuntungan rata-rata itu untuk beberapa tahun ke depan. Jadi itu beberapa tahun. Artinya apa? Strategi yang diterapkan itu bisa menghasilkan satu keuntungan yang berlangsung lama, yang tadi saya katakan tadi, di tahun-tahun. Contoh. Jadi momennya dengan kita memiliki kemampuan menekan overtime dari buruh, walaupun kita tahu bahwa tiap tahun ada kenaikan upah, ya, baik itu dikarenakan adanya penyesuaian dari perusahaan atau dikatakan karena adanya peraturan dari daerah, maka profit yang kita dapatkan selalu konstan. Jadi umpamanya contoh gross profit untuk satu per PT tertentu di daerah umpamanya di Lamando, ya, di Kalimantan Tengah, dari satu grup perusahaan harus 10% gross profit. Nah, kita bisa mempertahankan itu walaupun unsur-unsur yang lain itu ada perubahan harga. Contoh pupuk, contoh umpamanya tentu yang pupuk tidak bisa dihindarkan. Contoh umpamanya kenaikan biaya operasional, ya, yaitu adalah upah, ya. Terus bagaimana kita bisa mempertahankan overhead yang ada, bagaimana kita bisa mengurangi breakdown. Nah, itu merupakan satu upaya dari beberapa cara agar profit, ya, keuntungan yang kita dapat itu bisa berlangsung dalam waktu lama. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada pertanyaan, ada atau komentar? Komentar boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang kedua tadi, Pak, bahwasanya perusahaan itu dikatakan dia kompetitif, lestari keuntungannya jika dia keuntungannya itu bisa rata-rata keuntungan itu setiap tahun tetap bertambah, kan gitu, Pak, tetap rata gitu, minimal dia tidak turun tidak turun, Pak. Kalau bisa menaikkan gitu, Pak. Berarti kan perusahaan itu mempunyai strategi seperti salah satu caranya itu berarti continuous improvement, itulah berarti, Pak, ya, strateginya, Pak, ya. Cuma fokus ilmu itu dalam rangka nanti kita bahas atau mempertahankan competitive itu dalam rangka mempertahankan competitive advantage atau mempertahankan operation excellence. Bisa dua-duanya, Pak. Ya Nah, kan, Pak? bisa. Nah, tergantung apakah kita, karena memang sulit saya katakan. Nanti saya akan cerita bagaimana sebenarnya strategi dalam pengertian yang biasanya kita terapkan di perusahaan itu sebenarnya arahnya lebih ke arah operation excellence. Tetapi bukan strategi dalam pengertian untuk mendapatkan competitive advantage. Bisa dua-duanya. Continuous improvement adalah salah satu cara mempertahankan agar faktor daya saing itu bisa bertahan lama. Setuju, Pak? Oke, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Pak, Ya, silakan. ingin bertanya, Pak. Ini kan kalau misalnya strateginya seperti ini, bagaimana hubungannya dengan permintaan pasar, Pak? Ya. Nah, nanti Maksudnya dalam ya. ya
yang Ini kan diakui. fokusnya ke performance operasional gitu kan. Tapi kan Ya, di luar itu bahwa kita harus memikirkan apa yang diminta oleh pasar gitu kan. Jadi betul, kalaupun dia untung, tapi kalau dia tidak bisa sustain juga tidak bisa apa yang pasar betul, inginkan juga tidak bisa sustain secara lama gitu. betul, betul. Saya akan loncat ya, saya akan loncat. Nah, nanti sebelum kita membahas, ini sudah kelihatan ya, distinctive kompetensi ya, sudah ya. Pak. Nah, sudah ya. Nah, nanti saya tadi agak loncat, tapi ini tadi menjawab pertanyaan Mbak siapa ini ya, Mbak Dita ya, bukan? Septa, Pak. Oh, Septa ya, suaranya ya. Ada dua wanita kan di sini. Nah, kalau kita bicara, ini diloncat dulu, ini ada competitive advantage, kita bicara competitive factor dulu ya. Nah, competitive factor itu adalah faktor daya saing yang dipandang oleh pelanggan itu penting. Contoh namanya harga rendah, ini low price ya. High quality, kecepatan delivery, fast delivery, reliable delivery, yaitu reliable delivery itu adalah pengiriman yang dapat dipercaya ya. Dari sisi jumlah, dari sisi kualitas, kemudian produk yang inovatif, layanan yang inovatif. Kemudian bisa menyediakan layanan dan produk yang luas, wide range produk itu permintaan dari seperti ini dia bisa dilayani. Nah, kemudian kompetitif faktor yang dipandang oleh customer itu penting itu adalah kemampuan dia berubah, baik itu dari sisi waktu layanan, ya, pembuatan produk atau jumlah produk dan lainnya yang diinginkan. Contoh mamanya kalau Mbak Zeta mamanya di kayu ya kan, ingin satu perusahaan tertentu ingin mendapatkan sekian ton per bulan. Nah, apakah bisa melayani itu? Nah, itu kan diinginkan. Kemudian low price. Nah, ini adalah faktor-faktor kompetitif yang dipandang oleh customer, oleh pelanggan, market, itu dinilai sebagai satu keunggulan. Nah, kalau keunggulan itu kemudian menjadi satu faktor daya saingnya, orang tidak bisa berkompetisi di faktor-faktor ini, maka kita bisa mengatakan bahwa apa yang telah kita lakukan ya, dari kajian strategi atau proses strategi itu menjadi competitive advantage. Nah itu, ya. Jadi contoh dalam industri yang sama, ya, mamanya low price itu ya low price itu paling mamanya saya sebut mamanya per kubik mamanya 5 juta mamanya. Tetapi kita bisa memberikan 3 juta per kubik. Itu berlangsung dalam 10 tahun dan perusahaan tidak bisa memberikan. Itu disebut dengan competitive advantage. Gitu. Nah, sehingga tujuan daripada strategi itu adalah menghasilkan faktor kompetitif yang dianggap itu penting bagi pihak customer. Nah, untuk mencapai itu apa? Kinerja dari objektif ya biaya. Ya. Kalau kita mau low price biayanya ya harus rendah ya kan? Baik itu overhead maupun dari sisi Direct cost. variabel ya direct cost. Nah, kalau quality berarti apa? Quality bahan baku harus bagus ya toh. Quality daripada bahan yang kita hasilkan harus bagus. Quality panen juga bagus. Ya, momennya tadi saya katakan mamanya kalau di sawit ya itu dia pH-nya ya dia harus rendah ya kan. Ya, FFA-nya ya itu rendah. Ya, kemudian dia fleksibel ya. Ya, fleksibel di dalam menghasilkan satu produk inovatif dan layanan. Nah, ini mungkin bisa juga terkait dengan mamanya forestry. Oh, dia pengennya bukan balok kayu tapi sudah dalam bentuk potongan tertentu. Nah, itu disebut fleksibel. Nah, kemudian yang disebut dengan the ability to change the timing or quantity of product services, yaitu adalah, oh saya pengen mamanya per bulan 10 ton, tapi saya pengen 100 ton, bisa nggak? Nah, ini adalah satu competitive advantage yang kita peroleh, sedangkan perusahaan lain tidak bisa melayani itu. Itu ya. Saya loncat, ini saya akan balik lagi ke sebelumnya. Ya. Ada yang lain? Bagus pertanyaannya. Ya. Oke, kalau tidak saya teruskan ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini gambarnya agak. Nah, semoga bisa dilihat. Nah, ini kita bicara strategi
Ya, kemudian saya agak sedikit random, jadi menjelaskan. Tadi ada continuous improvement. Kemudian di sini ada business model, di sini ada operation model. Strategi kita pahami dan kita tadi sudah diskusikan ada 3 level, ada 3 hierarki, yaitu corporate strategic, business strategic, dan functional strategic. Nah, tetapi strategi itu bisa berjalan harus didukung oleh struktur dan kultur, oleh struktur yang mampu menerapkan dan menjalankan strategi itu, dan juga kultur atau culture. Jadi kebiasaan yang sudah selalu terus-menerus yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu atau orang-orang yang menjalankan bisnis itu. Kemudian di dalam strategi itu harus ada suatu inovasi. Ya, ada yang mengatakan continuous improvement ya. Tetapi inovasi dan strategi itu akan menghasilkan strategic innovation. Nah, tadi yang dikatakan Pak siapa tadi, continuous improvement itu apa dalam rangka untuk supaya selalu ada inovasi di dalam perusahaan. Nah, bercampur dengan strategi, dia akan menghasilkan strategic innovation. Di strategic innovation akan menghasilkan value proposition atau suatu tawaran nilai. Tetapi strategi inovasi dan lain itu harus diletakkan dalam bisnis model yang benar. Dan didukung oleh model operasional yang benar. Nah, apa yang disebut dengan strategi? Nah, kita lihat. Saya agak besarkan. Nah, strategi itu adalah perusahaan mengimplementasikan satu set, ya, beberapa strategi untuk mengkonfigurasi mata rantai penerimaan nilai. Mata rantai penerimaan value chain untuk menghasilkan apa yang disebut dengan distinctive kompetensi atau kemampuan, ya, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang nyata, yang berbeda, distinktif, yang akhirnya akan memberikan satu bentuk yang disebut dengan competitive advantage. Jadi mohon maaf kenapa saya pakai bahasa ini, karena akan sulit kalau di bahasa Indonesia kan. Ya. Jadi perusahaan akan gampang ya. Jadi dia melihat value chain. Ya. Value chain dari bidang yang dia tadi katakan, oh saya terjun di forestry, saya terjun di bidang makanan, oh saya terjun di bidang apa industri apa, kalau yang apa di bisnis umum, oh saya mau terjun di bidang ini. Nah, kemudian dia menerapkan satu set strategi, ya, satu kumpulan strategi yang itu memungkinkan mata rantai di dalam penambahan nilai itu akan menghasilkan satu kemampuan yang berbeda. Ya, jadi kemampuan untuk menjalankan sesuatu di mata rantai itu berbeda. Nah itu dengan strategi. Jadi strategi itu setelah itu kita dapatkan, ya, tadi kan langsung kita strategi menghasilkan kemudian. Tapi kemudian bagaimana langkah, ya, bagaimana tahap-tahap dari strategi itu, ya, kita harus terapkan di value chain-nya tadi. Nah, nanti akan saya bahas value chain itu apa. Saya akan kasih contoh 2, yaitu ada satu di sawit, satu di kopi, ya, supaya teman-teman yang tidak di sawit bisa paham mengenai. Tapi rata-rata kebetulan yang hari ini banyak sawit. Nah, kemudian inovasi itu apa? Inovasi yang dibutuhkan dalam rangka apa? Untuk melakukan inovasi dalam distinctive kompetensi. Tadi saya katakan distinctive kompetensi itu apa? Kompetensi yang apa yang beda. Jadi distinctive itu beda dalam bahasa Indonesia. Itu adalah satu kekuatan spesifik yang memungkinkan perusahaan itu mencapai efisiensi yang superior, ya, bisa juga kemampuan melakukan inovasi dalam hal kualitas dan kemampuan untuk merespon terhadap customer tadi.
responsiveness terhadap customer. Ya. Responsiveness terhadap customer itu adalah customer itu menilai, ya, orang yang kita layani menilai yang harus dilakukan oleh perusahaan itu apa. Jadi, oh, saya pengen pengiriman barang itu tepat waktu. Contoh, ini contoh. Di dalam perusahaan kita, apakah itu perusahaan kita sendiri, ya, teman-teman yang sekarang bergerak di bidang bisnis, kemudian yang di perusahaan kayu, forestry, perusahaan sawit, kita kan punya vendor, ya. Contoh mana vendor pupuk. Kita pengen bahwa pupuk itu bisa datang dalam jumlah yang tepat, dalam kualitas yang kita sepakati, dan harga yang sesuai dengan yang kita sepakati. Nah, itu saya sebutkan kemampuan respon kita terhadap keinginan dari customer. Jadi responsiveness to customer itu adalah apa yang diinginkan oleh customer tadi. Kemudian kita minta untuk pupuk kali ini, kita minta sekian ratus ton naik 2 kali ngomong. Contoh karena kita ada pengembangan atau yang tadinya TBM sekarang sudah TM, ya. Tanaman belum menghasilkan, sekarang TM, nah, kebutuhan pupuknya naik. Nah, itu kan fleksibilitas di dalam hal kuantitinya. Dan tepat waktu yang kita sebut dengan reliable delivery. Ya, jadi dependability itu yang tadi nanti kita bahas adalah apa ya, tingkat kepercayaan dari customer bahwa kalau kita minta seperti ini ya akan dikirim seperti yang telah kita sepakati. Nah, oleh karena itu, contohnya vendor yang memiliki kemampuan, ya, dia kekuatan dari kemampuan yang berbeda di situ itu merupakan kekuatan strength dia, ya, yang memungkinkan dia efisien terhadap operasional dia, dan juga di dalam inovasi, ya, juga di dalam hal kualitas itu bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, inovasi ini harus selalu dilakukan terhadap strategi yang sudah kita tetapkan. Betul bahwa strategi itu akan bisa berlangsung berapa lama, tetapi bukan berarti kemudian tidak ada satu inovasi atau ya continuous improvement. Tadi ada pertanyaan, continuous improvement apa? Ya, agak berbeda dengan inovasi. Ya, continuous improvement itu kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan kaizen. Itu satu perbaikan yang sedikit demi sedikit, ya, digambarkan di dalam buku kaizen itu seperti kura-kura yang naik tangga. Jadi tangga sedikit, naik tangga sedikit, naik tangga sedikit. Ya, itu disebut dengan continuous improvement. Ya, selalu ada peningkatan walaupun sedikit, tetapi harus terus-menerus. Inovasi itu adalah bagian, ya, dari cara kita agar selalu ada perubahan dan peningkatan di dalam distinctive kompetensi. Ya, continuous improvement adalah bagian dari inovasi. Karena inovasi bisa juga breakthrough. Nah, kalau continuous improvement adalah inovasi yang sifatnya itu tadi seperti kura-kura. Tapi ada inovasi yang breakthrough itu betul-betul itu nggak terpikirkan orang. Ya. Jadi di dalam inovasi itu ada banyak hal, ya, yang sifatnya itu adalah sifatnya peningkatan kecil-kecil, tapi ada sifatnya yang radikal, apa yang disebut dengan disruptive innovation. Betul-betul tidak terpikirkan orang. Itu bedanya. Nah, kenapa di dalam perusahaan itu selalu bicara continuous improvement? Karena itu lebih mudah, ya, dibanding dengan inovasi dalam konten continuous improvement lebih mudah dibanding inovasi yang sifatnya breakthrough. Jadi apa ya, breakthrough itu adalah satu terobosan, itu lebih mudah. Maka di dalam perusahaan-perusahaan sekarang lebih ke continuous improvement karena itu bisa dilakukan di setiap orang. Nah, kalau di dalam breakthrough ini dibutuhkan orang-orang yang memang sudah memiliki kultur untuk berpikir kreatif.
ya, dan problem solving. Nah, tentu tidak semua orang bisa kita rekrut seperti itu. Maka di level-level contoh mandor, di level-level teknisi, maka yang kita dorong adalah apa usulan ya contingency improvement Anda untuk budget tahun ini akan dilaksanakan kapan dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, kemudian kita beralih kepada bisnis model. Saya besarkan ya. Saya besarkan. Nah, bisnis model itu adalah bagaimana perusahaan itu menggunakan kompetensi yang berbeda tadi, unggul lah, distinctive kompetensi, untuk membedakan produk atau layanan yang memungkinkan turunnya struktur biaya. Salah satunya menurunkan struktur biaya, atau ya ini salah satu contoh ya, ini struktur biaya kan bisa juga ini adalah salah satu keinginan ya. Faktor kompetitif yang diinginkan adalah biaya. Jadi bukan berarti hanya terus biaya saja, tetapi juga mampu meningkatkan kecepatan pengiriman, ya, mampu fleksibel di dalam permintaan dari. Jadi kompetitif kompetensi itu adalah sebenarnya untuk membedakan produk atau menurunkan biaya cost structure, atau juga tadi bahwa kita mampu memberikan apa yang diminta oleh customer yang kita sebut dengan responsiveness to customer. Kemudian di sini, kenapa ada bisnis model? Strategi yang selama ini dipahami ya, betul bahwa strategi itu bisa berjalan di banyak perusahaan. Dari pengamatan para ahli di manajemen, dia akan bisa berjalan bila mana didukung oleh bisnis model yang tepat. Kita masuk ke sini. Ini menjelaskan tadi, kita lihat ada 3 istilah yang kira-kira sama. Bisnis model, ada istilah distinctive kompetensi. Di strategi ada istilah distinctive kompetensi. Di inovasi ada bahwa kita harus melakukan inovasi pada kemampuan yang distinctive dari kita. Maka ketiga bulatan ini disatukan dalam bentuk triangle. Jadi strategi, ya, baik itu di korporasi, bisnis, dan fungsional, didukung oleh inovasi, dijalankan pada bisnis model yang didukung oleh operasional model yang tepat, maka akan menghasilkan satu bentuk strategi yang bersifat inovatif, yang kemudian dalam bentuk value proposition. Value proposition apa? Adalah nilai yang ditawarkan oleh perusahaan itu terhadap customer-nya. Dalam bentuk apa? Nilai-nilai yang dianggap itu memang menjadi keinginan dari customer itu. Contohnya ini, harga yang rendah, kualitasnya tinggi, fast delivery. Maka kalau kita bisa fast delivery, maka kenapa banyak orang suka pergi ke McDonald's, KFC, ya. Kenapa? Karena kemudian ada go through buying, pembelian, karena dia fast delivery. Kemudian juga muncul restoran yang sifatnya ambil sendiri ya, kita boleh ambil. Ini dalam rangka untuk fast delivery.
Nah, kenapa kita melihat di breakthrough dari KFC atau McDonald's menjadi laku juga karena yang diinginkan adalah fast delivery-nya. Nah, masalah quality makanannya mungkin tidak terlalu ya. Kalau kita bicara McDonald's, KFC kan itu junk food ya. Kalau orang itu adalah makanan sampah lah kalau orang luar mengatakan. Tapi lebih ke fast delivery. Ya, reliable delivery itu artinya apa? Bahwa yang dijanjikan kalau kita maunya membayar, ya, bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami membayar, kemudian dia pada waktu mobil itu sudah masuk ke tempat pengambilan barang, kan dia harus sesuai dengan waktu yang disepakati, yaitu disebut dengan reliable. Jadi waktu sepakati, kalau enggak kan akan terjadi antrian yang panjang di belakang. Nah, kemudian ada produk inovatif dan service. Jadi banyak perusahaan yang kemudian selalu melakukan inovasi di produk. Boleh sekarang umpamanya ya, mungkin saya pernah dengar ya KFC atau yang pakai bumbu rendang itu nggak tahu yang mana itu. Nah, itu kan satu bentuk inovatif karena mungkin diinginkan bahwa orang-orang tertentu di daerah tertentu ya, itu pengen kalau juga rasa dari itu ada rasa bumbu rendangnya mungkin ya. Ini inovatif. Jadi dia selalu melakukan inovatif dan di dalam layanan dan produk. Jadi tidak hanya produk ya. Kalau kita bicara strategi, sekali lagi kita sepakati bahwa itu bukan hanya dalam bentuk produk, tapi juga dalam bentuk layanan, dalam bentuk manajemen, dan di dalam bentuk juga training, di dalam bentuk juga. Jadi nanti strategi nanti kita bicarakan itu meliputi ya, mengcover banyak area. Karena tadi kita sepakat bahwa strategi itu kan mulai dari korporasi, masuk ke bisnis, masuk ke fungsional. Jadi semua itu harus inline, jadi harus align ya, antara strategi korporasi, kemudian strategi di tingkat bisnis, dan strategi di tingkat function itu harus saling mendukung. Yang bawah mendukung atas, ya, kemudian level bisnis juga harus mendukung korporasi. Itu yang dilakukan. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, value proposition yang itu dianggap sebagai customer itu sebagai satu yang memang dia inginkan, maka kita sebut dengan competitive advantage. Nah, dengan competitive advantage didukung strong management system, itu dengan operational model, maka kita akan memperoleh apa yang disebut dengan business opportunity untuk mendapatkan for gaining profit. Ini. Di business opportunity itu didasarkan atas competitive advantage yang nanti akhirnya menghasilkan profitability. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau komentar? Atau sanggahan? Boleh. Nah, ini yang perlu kita kaji, Pak. Jadi kadang-kadang strategi itu tidak berjalan karena sudah dilakukan inovasi, tapi kenapa enggak? Karena bisnis modelnya beda. Karena bisnis modelnya nggak tepat. Nah, dari hasil kajian dari pengarang buku bisnis model, nanti minggu depan saya kasih bukunya. Tapi mohon maaf, bukunya masih dalam bahasa Inggris. Ya. Itu dari salah satu universitas di Prancis yang sangat terkenal. Jadi perusahaan itu bisa berkembang lama dan tidak bisa bersaing bukan karena strateginya saja, tapi karena strategi itu diletakkan bisnis di dalam bisnis model yang tepat. Nah, bisnis model ini bisa merupakan perwujudan dari struktur dan kultur di dalam, nanti kita akan bahas secara. Nah, untuk supaya tetap bisa mungkin setelah 5 tahun bertahan, harus ada selalu inovasi. Apakah itu sifatnya continuous improvement atau inovasi yang sifatnya adalah breakthrough. Jadi inovasi itu banyak. Itu ada banyak macamnya. Yang sifatnya inovasi kecil-kecilan yang kita sebut dengan sering di dalam perusahaan itu continuous improvement. Ya, di situ sebenarnya continuous improvement ini merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris yang itu dari bahasa Jepang disebut dengan Kaizen. Kaizen. Itu digambarkan, tadi saya pernah bilang, digambarkan kura-kura yang naik ke tangga. Karena tahu kura-kura itu kan nggak bisa naik tangga yang terlalu curam ya, dia naik ke tangga yang
ya dikit demi dikit, tapi nanti sampai ke tujuan. Nah, itu merupakan salah satu cara manajemen yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Jepang, kemudian diambil over oleh perusahaan-perusahaan di luar industri yang dijalankan oleh Jepang. Contoh di kita di kebun atau di forestry, ya, ada istilah continuous improvement, ada istilah Kanban, ya, yang itu sebenarnya adalah istilah-istilah yang dipakai oleh industri manufaktur, yang kadang-kadang tidak cocok dipakai di dalam industri agro atau forestry atau yang lain yang teman-teman sekarang sedang ada bisnis di luar. Ada pertanyaan atau ada komentar? Oke ya, kita lanjut. Nah, ini tadi kita bicara mengenai distinctive competency. Apa yang disebut dengan distinctive competency? Yaitu kemampuan kita menghasilkan tadi, bisa menghasilkan faktor-faktor kompetitif yang dinilai oleh pelanggan atau orang yang kita layani sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi kemampuan yang tadi, jadi kita dari distinct apa? Ya, dari kemampuan yang menonjol, ya, itu akan mampu kita melihat ya dari faktor-faktor. Kita bisa mengatasi ya, atau kita bisa menjalankan faktor-faktor kompetitif yang dianggap oleh pelanggan kita atau yang kita layani sebagai yang penting atau dianggap bernilai. Contoh, ini tidak hanya ini aja ya, banyak nanti ya. Ini hanya contoh aja. Ada yang mengatakan, oh saya anggap faktor kompetitif bagi vendor yang melayani atau bagi perusahaan melayani saya itu adalah nilai yang low price. Tentu pun low price ini kan ada batasnya ya, tidak bisa kemudian low price yang kemudian menyebabkan perusahaan mitra kita akan menjadi justru bangkrut. Nah ini nanti ada di kita sebut nanti di bisnis model. Ya. Kemudian nilai yang berkualitas tinggi. Contoh apa kualitas tinggi itu ya? Contoh namanya kita maunya punya perusahaan pengolahan kopi, yang gampang, atau kopi, sehingga selalu yang dihasilkan itu yang dikirim adalah green bean yang sesuai dengan standar, defeknya sedikit ya. Kemudian kalau kita usaha di dalam contoh maunya C atau itu, tentu dia menginginkan bahwa kualitas yang tinggi itu adalah mungkin satu paha ya bentuknya seragam, nggak ada yang kecil, ada yang besar, itu kan masalah. Nah, itu kualitas ini sangat ditentukan kesepakatan antara pelanggan dan pemasok, ya, antara demand dan supply, ya, atau yang meminta dengan contoh namanya di HRD. Saya menginginkan seseorang yang nanti masuk ke perusahaan ini memiliki kemampuan ini, ya. Memiliki kemampuan ini, ya. Kalau di HRD kan diukur dari 3 mungkin ya, dari sisi knowledge, dari sisi skill-nya, dari sisi attitude-nya, dari sisi experience-nya, dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan, dari sisi sikap, dan dari sisi pengalaman. Nah itu disebut dengan high quality dari. Nah siapa yang menginginkan itu ya, yang kita layani. Ya apakah itu di dalam perusahaan itu sendiri, atau itu di luar perusahaan, atau kita memang memiliki perusahaan sendiri yang melayani orang luar. Jadi kembali kepada tujuan dari strategi itu ya, kita mencoba kembali bahwa kita menginginkan strategi itu diterapkan dalam value chain. Jadi kita mengkonfigurasi secara value chain untuk menghasilkan kompetensi diktatif, ya, yang akhirnya menghasilkan competitive advantage. Nah, setelah competitive factor ini kita bisa capai, maka kita mampu menghasilkan faktor daya saing dalam bentuk harga yang rendah, kualitas yang tinggi, kecepatan kirim, ya, tepat waktu ya. Available delivery itu adalah keyakinan dari yang kita supply
sesuai dengan yang kita sepakati. Jadi bisa dipercayalah. Kemudian layanan produk yang selalu inovatif. Ini tentu agak sedikit tidak berlaku pada beberapa komoditas yang macam sawit ya, itu kan inovatif kan tidak ada nih, tapi produk-produk yang sifatnya itu membutuhkan satu layanan yang berbeda, tentu contoh momennya di bidang hotel atau di bidang makanan, ya, layanan yang inovatif ini menjadi kunci sekali, ya, kunci sekali. Contoh momennya sekarang restoran memakai gadget untuk menuliskan pesanan, tetapi sekali lagi bahwa bila mana kemudian cara itu, ya, tindakan itu, manajemen itu bisa ditiru dalam waktu cepat, maka segera bahwa pemakaian gadget di dalam hal itu menjadi satu benchmarking, ya, satu yang memang menjadi standar. Jadi kalau kemudian orang tidak pakai itu, ya tidak standar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang lain? Ada keraguan? Saya sekali lagi, Pak. Boleh, boleh. Tadi dibahas di awal sih, Pak, terkait kita harus kompetitif terhadap beberapa, misalnya kita harus terbaik dari beberapa perusahaan gitu, dari segi inovasi dan strategi dan lain-lain. Tapi kan bukan seharusnya kita itu bisa memikirkan bagaimana kita hanya satu-satunya gitu, just one only gitu, Pak. Contoh lah, sering lah yang di perusahaan yang contoh kecilnya itu salah satu hal yang saat ini hanya satu-satunya dan susah untuk dilakukan persaingan atau kompetitifnya, itu yang sering dipakai itu adalah SAP contohnya. Kan kita sehari-hari pasti kalau juga di perusahaan juga itu pun nggak ada saingannya menurut saya, Pak. SAP itu dia adalah bank data yang memang susah pun kita mau ngotak-ngatiknya susah gitu. Yang kedua, Microsoft gitu, maksudnya bagaimana yang harusnya kita pikirkan adalah kita harus menjadi perusahaan yang bisa memberikan bisa menjadi rajanya lah ibaratnya gitu, Pak. Nah, contoh kecil lagi kalau di dalam lingkup perkebunan itu forestry di Indonesia setahu saya lah ya. Yang terbesar itu hanya 2, Pak, ya kan, RAPP ya, perusahaan April lah, sama RGE atau Sinarmas. Yang lain itu kan hanya produksi, tapi tidak bisa tidak bisa sampai ke menjadi bahan baku gitu kan. Paling cuma bahan baku tapi tidak sampai ke output seperti itu, sampai ke pasar. Itu kan tetap penjualannya ke 2 perusahaan besar ini, Pak. Nah, yang harus dipikirkan itu harusnya ke sana gitu maksud saya, Pak. Bukan kita harus kompetitif apa yang sudah ada, tapi enggak, kita harus berpikirnya sudah inovasinya itu ya 5.0 gitu, Pak. Udah mikirnya ke arah yang lebih ke terdepan gitu sih. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Ya memang sebenarnya kompetitif advantage itu adalah kita menjadi raja di bidang itu. Ya, jadi keunggulan kompetitif bukan dalam pengertian kompetitif dalam pengertian umum ya. Jadi contoh namanya antara RAP dengan Sinarmas itu, Sinarmas kan saya ketemu orang HRD-nya Pak siapa itu juga dia masih merasa di bidang di nursery itu dia masih agak kalah dengan RAPP katanya ya. Ya. Nah, secara kualitas Sinarmas itu perusahaan terbesarnya, cuman secara kualitas tetap kalah sama. Maksud saya kan kayak kan ada juga HTI yang lain kan, Pak, misalnya ada Sampurna gitu, tapi tetap penjualannya kan ke 2 perusahaan itu. Kemarin juga Jarum buka, tapi juga tidak bisa sustain juga gitu. Ya itu yang maksudnya yang kita pikirkan itu bagaimana kita menjadi satu-satunya gitu. Bukan kita harus berkompetisi dari hal yang sudah ada gitu maksud saya, Pak. Ya memang tadi kan saya katakan yang di sini itu kan hanya di sini saja teknologi ya yang dinilai itu. Jadi bukan ini kan hanya sekedar beberapa hal yang biasanya customer menilai itu sebagai penting. Tetapi di dalam rangka mencapai kemiripan itu memang bisa saja teknologi ya yang memungkinkan kita mencapai kompetensi yang berbeda dengan yang lain, yang menyebabkan kita, saya istilahnya Mbak Septa ya ini ya, itu sebagai raja. Itu sebagai, ya memang betul. Kita sebagai yang satu-satunya, maka tadi saya istilahkan kita dipilih, kita sebagai yang paling unggul di bidang itu. Ya, walaupun bisa saja kita ada 2 di antara kita yang sangat ketat, tetapi 2 itu sudah sulit untuk dikejar oleh perusahaan lain. Itu benar.
Jadi mereka punya kemampuan, ya, bahkan ya dikatakan bahwa contoh namanya dari sisi kualitas RAPP ini, mohon maaf saya masuk ke perusahaan ya. Jadi toh juga dia punya sumber daya yang luar biasa, Sinarmas. Tapi kan tidak mudah mengejar kemampuan yang kompetisi distintif dari si RAPP ya. Benar Pak, benar Pak. Karena dari sisi quality ya. Benar, dari segi kualitas jauh Nah, sih Pak. nah, itu yang saya katakan, bila mana RAPP itu kemudian mampu mencapai keunggulan itu dalam waktu yang lama, itu berarti dia strategi yang dipakai di dalam menciptakan kualitas yang unggul dibanding yang lain atau menjadi raja itu sudah benar. Kenapa demikian? Karena strategi itu selalu membutuhkan biaya. Jadi jangan sampai, contoh kita menerapkan satu strategi yang itu sebenarnya buang-buang, bagus sih, tetapi tidak menghasilkan satu competitive advantage. Jadi kompetitif itu bukan pengertian kompetisi ya, tapi adalah satu keunggulan yang memungkinkan kita unggul di dalam bersaing. Maka disebut dengan keunggulan bersaing. Maka saya cenderung tidak mengindonesiakan kata dua kata ini. Karena jadi advantage itu suatu keuntungan ya yang memungkinkan kita unggul di dalam bersaing. Kalau kita pakai kalimat yang panjang. Ya kalau istilahnya ya menjadi raja di bidang itu, walaupun mungkin ada dua raja ya. Saya setuju sih itu. Ya contoh mamanya ya tadi di antara dua ini juga masing-masing memiliki satu kemampuan distintif ya. Yang itu tidak bisa begitu saja gampang ditiru. Ya saya ngobrol dengan Pak siapa ya yang HRD di pusat forestry, Pak siapa lupa namanya. Saya pernah Pak ketemu. Adiarsa sekarang Pak. Ya itu ngobrol dengan saya terus dia mengatakan kami masih ini Pak di bidang nursery-nya gitu ya. Karena dia pengen kemudian suatu saat orang-orang di Sinarmas Forestry itu bisa, umpamanya kalau kita ada kontrak beasiswa bisa juga dia nanti magang di RAPW mungkin seperti itu Mbak Seta. Ya, setuju saya. Jadi, bagus ya. Ada yang lain? Oke, kalau sudah kita akhir dulu ya, direnungkan dulu yang ini. Saya tidak mau maju dulu karena nanti ada lagi yang ini. Siap, Pak. Nah, ini ada lagi banyak Baik, masih. Pak. Saya akan kasih contoh di sini, contoh maunya dari Sinarmas. Ini kita Bisa nanti dikirimkan, Pak. ya, jadi nanti Intinya, Pak. contoh maunya pas delivery nanti satu saat akan saya contohkan maunya di sini review ya. Ini kecepatan delivery ini penting bagi. Nah kebetulan banyak di perusahaan itu ya ada yang PT ya. Fungsinya PT, jadi fungsi yang mendukung, divisi yang mendukung itu PT dalam bentuk PT. Tapi ada yang tidak. Contoh namanya Bapak Ibu sekalian kan ini ada yang pernah ya semua hampir sahabat di sawit tahu ada central workshop, ada regional workshop ya. Itu yang ada dalam bentuk PT. Jadi kalau ada penjualan atau ada satu hal yang ingin didapatkan dari layanan dari divisi itu tetap ada proses bayar. Ya, ada transfer pricing. Ya, jadi terbeli, keluarkan PO juga ya. Keluarkan penawaran ya. Ada purchase ordernya juga ada. Nah, biasanya masing-masing di divisi yang mensupport itu memiliki juga accounting sendiri. Ya. Baik, ada yang lain? Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi saya lihat sudah mulai mengerti bahwa sebenarnya strategi itu bahwa yang dihasilkan adalah daya saing yang bisa mengatasi semua kompetitor. Ya, jadi bisa kita sebagai salah satunya atau tiga dari sekian ratus kompetitor. Tetapi yang penting lagi bahwa di dalam pengukuran strategi itu ada dua hal yang sering dipakai, ya. Operational performance sama financial performance. Nah, operation itu sangat tergantung dari bidang masing-masing. Kalau dia bagian pembelian ya beda KPI-nya ya kan. Kalau dia HRD ya beda. Nah, kalau financial itu mesti kaitannya dengan bagaimana cost ya, incur, cost yang dikorbankan atas satu kegiatan.
Contoh namanya BHRD ya, biaya untuk training atau biaya rekrutmen. Nah, kalau tiap turnover-nya tinggi kan otomatis kan sebenarnya yang diinginkan dari HRD itu memiliki kemampuan untuk retain ya employee ya yang ada di perusahaan kita. Jadi kalau itu selalu ada turnover yang tinggi, tentu biaya pelatihan, biaya rekrutmen jadi mahal. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira hari ini kita menyatukan persepsi ya, atau interpretasi terhadap strategi. Ya, jadi kalau kita bicara, saya ulang kembali, kalau kita standar, maka yang dihasilkan setiap perusahaan tidak ada beda. Kita sudah memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi kalau tadi yang dikatakan Mbak Septa itu benar bahwa kompetitif itu bisa di dalam kalimat yang lebih banyak adalah daya saing yang memungkinkan kita mengungguli dari perusahaan yang lain tadi. Ini. Nah, ini. Jadi dikatakan memiliki kompetitif dibanding rivalnya bila kita profitnya lebih besar daripada rata-rata profit dari seluruh perusahaan pada industri yang sama. Nah, ukurannya seperti itu. Nah, ini saya hanya mengambil ukuran kompetitif faktornya adalah di harga. Kalau kita bicara profit kan harga ya. Ya, profit itu harga, biaya, ya. Jadi itu menyangkut mengenai hasil perolehan revenue kita dikurangi dengan operation cost yang itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah variable cost dan overhead atau fixed cost. Ada yang mengatakan direct cost untuk variable, ada yang mengatakan variable cost, terus kemudian overhead yang mengatakan fixed cost atau indirect cost. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa hari ini saya senang sudah mulai ada pemahaman mengenai strategi. Ya. Dan ini memang dapat dikatakan itulah yang kita bisa lihat di beberapa perusahaan yang besar, yang tadi dikatakan beberapa, yang dia bisa bertahan lama dan tidak bisa ditiru dengan cepat, walaupun perusahaan itu memiliki sumber daya yang besar. Ya, walaupun punya uang, tapi tidak berarti kemudian strategi yang diterapkan yang merupakan satu daya saing yang mengungguli kompetitor yang lain itu kemudian bisa ditiru. Faktanya tidak seperti itu. Apakah karena faktor pembatasnya, faktor sumber daya manusianya, atau juga ada lagi juga sumber daya keuangan. Jadi contoh memang kita memiliki produk ayam goreng yang sama kualitasnya dengan, menurut perasaan kita, sama enaknya dengan KFC atau McDonald's. Tapi kita nggak bisa meniru. Inilah mengatakan, saya katakan bahwa tidak mudah orang itu disebut dengan bisnis model. Ini disebut dengan bisnis model. Ya. Jadi bagaimana setelah kita mendapatkan kompetensi distintif itu, kemudian menerapkan di bisnis modelnya, yang itu akhirnya menghasilkan satu nilai yang ditawarkan oleh guru tadi, yang dikatakan tadi, teman ada yang value yang diproduksi apa? Kualitas yang baik, harga yang rendah, atau produk yang berkualitas. Ya, itu akhirnya menjadi kompetisi satu daya saing, faktor daya saing yang akan mengungguli yang mampu memiliki kemampuan kompetitif yang lebih dibanding yang lain. Maka competitive advantage ini adalah satu istilah yang dapat dikatakan kalau diterjemahkan secara harfiah dengan kata bahasa memang agak sedikit misinterpretasi karena kompetitif adalah kompetisi, advantage adalah keuntungan. Nah, sebenarnya yang dikatakan tadi bahwa dia memiliki keunggulan yang memungkinkan dia melebihi greater, jadi lebih besar kemampuan kelebihannya dibanding. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita teruskan minggu depan dan mungkin untuk semacam PR gitu ya, saya minta masing-masing menuliskan divisi strategi
dan manajemen. Nah, manajemen kan tahu definisi, tapi strategi itu sebenarnya tadi setelah kita diskusi kami jadi untuk menuliskan strategi itu tadi, ya, dan nanti bisa dikirimkan ke dalam bentuk tulisan, dikirimkan ke pengelola MMP. Nanti saya akan cek satu-satu. Kalau memang bisa saya terima sebelum kuliah berikutnya. Tapi kalau enggak, nanti kita bisa tetap dikirimkan, tapi bisa kita diskusikan pada kuliah minggu depan. Ini penting sekali karena pada waktu nanti kita bicara mengenai value chain. Mana value chain? Ini value chain di sawit ya. Nanti di beda lagi. Terus nanti value chain namanya contoh di kopi. Jadi nanti kita bahas secara rinci dan bagaimana bisnis model itu ternyata bahwa strategi yang diterapkan itu hanya bisa berlangsung lama dan berjalan dengan baik bila diterapkan dalam bentuk ini tadi, bisnis model yang tepat. Ini kita bahas dan bila nanti menginginkan buku yang terkait dengan itu dalam bentuk elektronik book bisa saya kirimkan kemudian. Ini satu konsep yang baru di dalam bisnis model ini. Kita lihat juga banyak perusahaan juga yang bicara mengenai balance scorecard. Ya. Kita bahas sama-sama apa sebenarnya kesulitan di dalam balance scorecard di dalam pelaksanaan strategi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan selamat berhari libur ya. Jadi ini satu waktu yang mungkin Bapak Ibu harus habiskan dengan keluarga, tetapi karena kewajiban untuk kuliah akhirnya harus menempatkan waktu di sisi-sisi harus beristirahat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Salam ya, untuk teman-teman yang lain dan bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan minggu depan. Selamat siang dan terima kasih. Siang Pak. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak.